Serangan terhadap Andri Yunus sama dengan kejahatan, membungkam suara kritis dan menakut-nakuti pejuang HAM di seluruh Indonesia. Nggak ada yang perlu ditutupi, saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Para jaksa yang terlibat di sini, termasuk Kajari, copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi, supaya semuanya baik. Pemirsa, belakangan publik diramaikan dengan kasus hukum yang menimpa Amsal Sitepu, seorang videografer yang dituntut karena diduga melakukan korupsi markup video desa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain itu juga ada kasus penyiraman dengan air keras yang diterima oleh aktivis Kontras, Andri Yunus. Dan kemudian dari dua kasus ini, Komisi 3 DPR RI merespon cepat dengan menggelar rapat dengar pendapat untuk mendalami bagaimana proses penegakan hukum berlangsung di kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut. Meski akhirnya Amsal Sitepu divonis bebas, akankah ke depan hukum di Indonesia terus digerus oleh ketidakadilan? Dan bagaimana DPR kemudian mengawasi aparat penegak hukum dalam mengawal kasus-kasus ini? Kita bahas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini, ya silakan aja. Kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Sampaikan aja di sana. Saya pribadi Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Kita sejak awal menghindari sekali membangun narasi yang menyudutkan institusi, Pak. Walaupun misalnya narasi kita ke Kajari, tetap saja bisa berdampak ke institusi. Di kami ini, Pak, tempatnya rasa keadilan masyarakat ditujukan, Pak. Tiap hari saya bisa mungkin 10-15 masalah datang ke saya minta keadilan ke sini untuk disuarakan kepada mitra-mitra kami. Itulah yang kami lakukan. Berbagai kasus hukum di Indonesia yang direspon cepat oleh Komisi 3 DPR RI menjadi langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai wakil rakyat, sudah selayaknya membantu masyarakat mewujudkan tegaknya keadilan yang semestinya. Hal ini juga sebagai upaya menghidupkan demokrasi sebagaimana pesan para pendahulu bangsa. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI Komisi 3 tentang kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Ini yang mengaudit, ini dari universitas yang sebetulnya tidak punya wewenang untuk menentukan kerugian. Nah, di situ terjadi perbedaan bahwa editing dinilai 0 ketika Sitepu ini, Amsal Sitepu ini itu memberikan nilai rupiah di situ dianggap suatu penggelembungan atau makar. Ini kan yang salah. Tentunya aparat penegak hukum ini harus berbenah ya dalam hal profesionalisme, melakukan satu tindakan tuh transparan, akuntabel, tidak berusaha untuk ada kejar tayang, kejar target begitu ya. Karena yang dilaksanakan ini juga hukumnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi didahulukan nilai keadilan substantifnya dengan juga memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat ya. Karena bagaimanapun tidak semua orang belajar hukum, tidak semua orang tahu hukum. Tapi apakah kemudian dengan ketidaktahuannya itu kemudian semuanya harus berakhir ke ranah pidana? Karena mungkin saja hukumnya memang nggak jelas atau hukumnya belum mengatur hal itu. Pasti ada pro kontra ya. Ada yang mengatakan ini jangan sampai jadi bentuk intervensi. Kalau saya pribadi tidak melihat itu. Karena bahkan di kasus Amsal ini kan hampir di ujung last minute ya. Hampir masuk putusan. Tapi kemudian dengan semangat agar timbulnya keadilan tadi diupayakan. Dan alhamdulillah pemikirannya sama.
Dan saya rasa bentuk dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 3 masih on the right track ya. Masih menyuarakan suara dari masyarakat juga. Kita harus mendukung kerja-kerja yang mengupayakan hadirnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Di pertemuan keberapa itu dibilkan, Pak? Memang dari aparat penegak hukum ini, baik polisi maupun jaksa, banyak melakukan suatu tindakan-tindakan penyimpangan. Masih banyak perilaku-perilaku polisi dengan jaksa ini harus direformasi, diperbaiki, sehingga di dalam menegakkan hukum ini sesuai dengan harapan masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setelah ada contoh seperti itu, dari kepolisian dan kejaksaan itu segera melakukan evaluasi, segera melakukan introspeksi diri bahwa harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu contoh ya. Lah kan kalau Komisi 3 semua yang mau menangani seluruhnya kan tidak mungkin. Ini sudah ribuan. Kita kan fungsinya pengawasan saja. Ketika ada suatu penyimpangan, ya kita harus melakukan suatu perbaikan, mengingatkan. Tapi kan pada akhirnya karena ini belum berjalan dengan baik, belum ada juga perbaikan, jadi mengalir terus masuk di Komisi 3 gitu ya. Bahwa ini harus diperhatikan dan harus ada penyelesaian yang menyeluruh untuk kasus Andri. Menjadi perhatian pemerintah dan DPR agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami sangat meyakini bahwa peristiwa ini pasti akan terungkap. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Begitu besarnya perhatian publik terhadap penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya kasus-kasus yang viral di masyarakat, membuat DPR RI bergerak cepat dalam membantu mengawasi aparat penegak hukum agar mencapai keadilan substantif. Langkah nyata Komisi 3 DPR RI dengan menghadirkan masyarakat dan aparat penegak hukum ataupun pihak yang terkait dalam rapat dengar pendapat untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kasus Andri menjadi perhatian besar. 1 hari setelah kejadian, spesial raportur tentang pembela HAM sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini harus diperhatikan dan harus ada penyelesaian yang menyeluruh untuk kasus Andri, baik secara hukum maupun politik gitu. Dan saya rasa ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dan DPR agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa peristiwa ini perlakuan teroris. Ini pernyataan yang tidak sembarangan. Seorang presiden bisa menyatakan itu. Itu menandakan bahwa presiden kita sangat serius untuk mengungkap peristiwa ini. Jadi kami sangat meyakini bahwa peristiwa ini pasti akan terungkap. Kami harus menyampaikan dengan keras bahwa perilaku penyiraman ini bukan hanya primitif, tapi biadab. Bagaimana kalau anak tentara itu yang disiram air keras?
seolah-olah dia kebal hukum dan tidak akan ketahuan. Tantangan kita, karena kebiadaban itu, kita harus menyingsingkan lengan. Kita harus berjuang habis-habisan agar kebiadaban ini tidak terulang. Disampaikan oleh Polda Metro itu yang melibatkan TNI, ya TNI, karena tidak ada di luar militer TNI sehingga dilimpahkan ke Puspom. Ya kita harus sama-sama mendorong dari Puspom TNI mengungkap ini karena kan pada lingkungan TNI ya mudah-mudahan Puspom TNI akan segera menemukan siapa sih aktor intelektualnya. Undang-Undang 34 2004 itu jelas tidak bisa tafsirkan peradilan militer terhadap oknum militer yang melakukan tindakan bidang militer. Prajurit yang melakukan tindak pidana umum masuk peradilan umum. Lah, dalam undang-undang peradilan militernya itu tidak menyebut seperti itu, Mbak. Ini suatu yang tidak harmonis. Sehingga kalau digeret ya orang Jawa, digeret ke peradilan militer nggak ketemu. Karena kerugiannya adalah kerugian peradilan umum. Ini yang terjadi. Ini yang suatu disharmonisasi. Mudah-mudahan Presiden Prabowo segera membuat peraturan itu atau paling tidak Perpu Pak Sarfudin untuk melindaklanjuti Undang-Undang 34 2004 tentang pelaksanaan daripada peradilan tadi. Ada hal yang bisa kemudian memberikan kita keyakinan, semangat bahwa hukum itu tidak pandang bulu, hukum itu punya nilai kemanusiaan karena dilakukan oleh manusia dan untuk manusia. Dan di Komisi 3 sekarang ini adalah hal tren yang menurut saya positif gitu, ada yang baru gitu ya, yang ditawarkan yang sebelum-sebelumnya mungkin belum maksimal dilakukan peran-peran itu. Nah ini kita dukung terus dan mudah-mudahan semua wakil rakyat punya pemikiran yang sama karena mereka juga berasal dari rakyat begitu ya. Saya yakin secara umum dominan masyarakat mendukung kerja-kerja semacam ini. Gitu. KUHP yang baru ini kan cukup bagus lah ya. Ada perimbangan di situ antara wewenang, kewajiban antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Harapan kami ke depan tidak ada lagi masyarakat yang mengadu di Komisi 3 di DPR. Karena di aparat penegak hukum sudah semuanya merasa terlayani dengan baik, sudah mendapatkan keadilan, sudah bekerja sesuai porsinya dan secara profesional. Jadi tidak ada lagi orang yang merasa terzalimi. Kita mengharapkan ke depan DPR tidak usah lagi terima laporan, tapi kalau ada orang menerima melaporkan, ya masa kita mau tolak? Nah, dan setelah kita lihat memang ada suatu penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kita patut apresiasi jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.